Saudaraku yang kekasih, ketemu lagi di channel Spiritual Breakthrough. Kali ini akan menyampaikan sedikit pesan Tuhan tentang tidak haus lagi. Saudaraku, suatu siang hari bolong jam 12, ada seorang perempuan di daerah Samaria yang datang untuk mengambil air. Tetapi ternyata di situ ada seorang pria yang duduk di pinggir sumur itu. Dia berusaha menghindari kerumunan orang, dia berusaha menghindari orang banyak. Dia berusaha menghindari gosip, menghindari kata-kata kotor. Dia berusaha untuk melarikan diri dari stres, tekanan-tekanan, dari gosip yang terjadi di sekitar tempat daerah itu, saudaraku. Itu sebabnya dia datang siang. Karena memang dia telah dikenal menjadi perempuan yang tidak baik-baik. Bukan perempuan kaya, bukan perempuan anggun, bukan perempuan yang layak dihormati, dan tidak ada seorang pun yang mau menjadi sahabat perempuan ini. Dan memang hidupnya adalah hidup yang rusak, saudaraku. Dia mengalami kegagalan-kegagalan. Tidak hanya sekali, dua kali. Dia sampai pernah punya suami 5 kali. Dan yang keenam juga bukan suaminya. Bisa jadi dia mengambil dari suaminya orang lain, terjadi bentrok, geger. Dari yang pertama gagal, sudah membuat sakit hati dan juga kegagalan yang mendalam. Itu pun kemudian terjerumus lagi dalam pernikahan yang kedua atau dalam kumpul kebo istilahnya yang keempat sampai kelima, dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari semua yang dia alami itu, saudaraku. Sehingga dari rentetan satu itu terjadinya tidak hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Dari sekian pria itu mestinya dia akan mengalami rentetan kehidupan yang penuh dengan kepahitan, kesunyian, kegagalan-kegagalan, mungkin yang membuat dia stres dan depresi sehingga dia sulit untuk ketemu dengan orang karena begitu rendahnya dirinya dia. Dan saudara, dalam keadaan begitu dia berusaha menghindari bertemu dengan banyak orang dan mengambil air biasanya siang tidak ada orang. Tetapi kali itu ada seseorang yang ada di dekat sumur itu, saudara. Ketika terlihat dia mendatangi di situ dan terlihat percakapan, dan ketika dia mengambil air, akhirnya terjadilah komunikasi mengenai air. Dan pria ini tidak lain adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengejutkan dunia. Dia tahu siapa perempuan ini. Dia tahu rentetan kegagalan yang dialami. Dia tahu bahwa dia menjadi sampah masyarakat dan menjadi gosip besar di sekitar situ. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam hal ini menunjukkan kepada kita semua dan ditulis sepanjang zaman bahwa dia ada untuk kita-kita semua yang mempunyai rasa haus. Kita-kita semua yang ingin memiliki kepuasan dalam hidup ini, saudaraku. Dia ada di situ. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengambil air ini, engkau akan haus lagi. Ada mungkin di antara saudara yang lari ke pesta pora, hidup yang glamor. Saudara berusaha senang-senang, dan di sanalah kesenangan itu hanya dangkal. Mungkin di antara beberapa saudara pernah mencoba, dan mungkin sekarang sedang mencoba, yaitu obat-obatan, sabu, heroin, morfin, marijuana. Dan tidak seorang pun yang telah terjun di dalamnya mengalami kepuasan yang sejati. Saudaraku, saya ingat ada seseorang yang namanya Adolf Markel. Ini dia adalah seorang dari 5 orang terkaya pada tahun-tahun yang silam di Jerman, saudaraku. Salah satu orang dari 5 orang yang terkaya di Jerman. Dia mempunyai perusahaan farmasi, dia mempunyai perusahaan pabrik semen, dia mempunyai juga perusahaan onderdil mobil. Dia ada semua. Dia rumahnya mewah dan leks, apa saja yang diingininya, dia bisa mendapatkannya. Suatu hari, singkat ceritanya, dia melemparkan tubuhnya di kecepatan di kereta api yang cepat di daerahnya. Akhirnya hancur tubuhnya, jadi meninggal di tempat, saudaraku. Karena apa? Memang tidak ada kepuasan di uang. Saudara mengejar uang, menumpuk uang, deposito dengan uang yang banyak, dan uang itu Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, uangnya atau kesenangannya atau apa saja yang menjadi kesenangan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Tidak ada lagi gunanya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau minum air ini,
kesenangan-kesenangan yang sudah saya sebut, entah itu obat-obatan, narkoba, entah itu free sex, saudara mengejar kepuasan seks dari satu orang ke orang yang lain, atau engkau mengejar minum-minuman keras, Tuhan mengatakan engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum air yang akan kuberikan, maka dari dalam hatimu terpancar aliran-aliran kehidupan. Saudaraku, akhirnya perempuan Samaria itu menemukan kunci kehidupan yang sejati, yaitu dengan menerima Yesus Kristus bersama-sama dengan orang kampungnya diubahkan. Saudaraku, kalau kau ingin menemukan terobosan dalam hidupmu, kepuasan yang sejati, dan kau tidak akan pernah haus lagi, datang kepada Yesus. Kejar Dia, gali dan perekat hubunganmu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana engkau akan mendapati tidak ada yang seindah jika kita bersama bersekutu dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.